Nabi kelak yang bisa mengemban amanah menjalankan Islam secara syaitan akad adalah negeri timur. Mungkin ini sudah menjadi kehendak Allah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang menyebar untuk berdakwah, terutama daerah-daerah timur sesuai yang disabdakan Nabi. Sebab sahabat-sahabat Nabi sudah menyadari bahwa pemerintahan di sana sudah tidak bisa mewakili Islam, syariat dan syariat, meskipun semua juga ada nilai positif dan negatif. Mungkin kalau di daerah lain selain Nusantara ini, perluasan Islam dengan taktik militer, tapi untuk di negeri Nusantara ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan, dan diberikan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib bagaimana sejarahnya duriah-duriah Rasulullah itu bisa di tanah Jawa. Banyak yang belum tahu sejarah proses perjalanan duriah-duriah Rasulullah yang ada di Jawa ini. Maka dari itu kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan dimanapun Anda berada, yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Terima kasih atas dukungannya yang sudah menonton, mensubscribe, like, dan komen channel-channel Padepokan Putra Bengawan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan. Dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita lagi-lagi ditemani sesepuh Padepokan Putra Bengawan, beliau Bapak Yamroni. Sehat Pak Yamroni? Alhamdulillah. Beliau berasal dari kota Susu Boyolali, jauh-jauh berpuluh-puluh kilometer. Alhamdulillah dengan istiqomahnya ikut bergabung bersama-sama ngaji di Padepokan Putra Bengawan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sama dibantu tubuhnya Pak Jamrul. Tidak ada makhluk apapun yang bisa mengganggu atau mengerjakan roh dan sukmanya Pak Jamrul terbantu semua dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan proses duriah Rasulullah yang ada di Pulau Jawa tertarik yang sebenarnya. Allah dan jemput saya masuk. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
makhluk dalam tabung tetapi sinkron dengan sempurna, energinya menyesuaikan semuanya. Pitasan terbuka bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Allah yang menghalangi hancur semuanya. Mohon maaf, dengan siapa nggih saya berbicara? Kan leluhur. Panjenengan leluhur? Iya, Leluhur dari mana panjenengan? saya leluhurnya bocah ini. Panjenengan tempatin itu. Panjenengan itu sosok apa? Roh, golongan roh. Golongan roh. Kalau boleh tahu panjenengan itu namanya siapa? Yang Saifuddin. Yang Sarifuddin. Sarifuddin. Kok panjenengan itu bisa mengaku leluhurnya Bapak Yamron itu, dengan alasan apa panjenengan bisa menganggap sampai leluhurnya beliau? Ini masih terkait dengan leluhur, garis keturunan. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya cek dulu ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku leluhurnya Pak Yamroni yang bernama Sarifuddin, otomatis terpental terlihat. Udah bagus. Mohon maaf, panjenengan sudah muslim belum? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Beliau. Beliau. Panjenengan itu ada garis keturunan dari wali atau dari tokoh-tokoh penting atau gimana panjenengan itu? Nggak usah dibahas, Den. Nanti bocah ini belum kuat. Oh, okay. Biar tidak egonya. Oh, okay. Biar tidak menjadi kesombongan ya Mbah. Iya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau saya mohon ya Allah, hadirkan makanan minum pesta rokok sesuai dengan selera Mas Sarifuddin. Monggo Mbah, ini saya hidangkan suguhan, monggo dinikmatin Mbah. Terima kasih Gus. Yeah. Monggo dinikmati hidangannya Mbah. Itu juga ada rokoknya. Sampai rokok Anda Mbah? Iya Gus. Ya itu di rokok itu. Sudah komplit itu Mbah. Gini, anak ini minta rokok. Minta rokok yang asli? Iya. Anaknya panjenengan yang punya jasad itu. Ya saya takutnya gini Mbah, nanti apinya kalau membakar bocah ini kan yo kasihan toh Mbah. Bagaimana? Nggak apa-apa? Yo nanti biar lebih tenang anak ini. Oh nggih. Amit ngapunten Mbah. Ini asbaknya di depannya Mbah. Nah, pas sekali. Gimana Mbah? Bisa merasakan panjenengan? Ya. Dengan rokok yang asli. Nikmat sekali. Anak ini juga bisa menikmati. Oh iya. Ini kan bisikan dari. Mau minum enggak Mbah? Yang nyata? Enggak usah. Enggak usah. Gini Mbah, panjenengan jauh-jauh saya undang ke sini, saya mau bertanya Mbah. Gini kan saya sendiri nih, mewakili saya sendiri. Saya itu sempat bertanya-tanya, kenapa di Pulau Jawa ini banyak duriyah-duriyah Rasulullah yang ada di Pulau Jawa? Itu proses perjalanannya duriyah Rasulullah dari Arab bisa ke Jawa itu gimana sejarahnya Mbah? Mau di Oh gitu. Iya Mbah.
sebetulnya dulu Den Gus, orang-orang turunan Arab masih punya garis keturunan dari orang-orang Jawa. Jadi para wali-wali, terutama dari zuriat Nabi yang asli, itu datang ke Nusantara, ke Pulau Jawa itu terutama. Dunia itu adalah pulang kampung Den Gus. Jadi memang ada tugas untuk berdakwah di Pulau Jawa ini. Terutama pada saat sebetulnya pada zaman sahabat ada 3 orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk datang ke Nusantara, tapi sejarah ini tidak tertulis sama sekali. Banyak yang tidak tahu ya, banyak yang tidak tahu. Dulu ada 3 orang. Pertama disuruh berdakwah di Jawa Barat. Yang kedua ada di Jawa Tengah. Yang ketiga ada di Aceh, Gus. Ya, beberapa saat beliau kembali pada Rasulullah. Jadi mungkin itulah untuk menanam cikal bakal dari para zuriat Nabi. Dan Nabi sendiri bersabda bahwa kelak di akhir zaman akan bangkit dari negeri timur, dari keturunan kamu, keturunan Nabi, untuk mengemban amanah akhir zaman, bahwa yang bisa melaksanakan Islam secara syariat dan hakikat adalah negeri timur. Yang punya ciri-ciri orangnya sopan santun, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, matanya tidak terlalu sipit, dan tidak terlalu lebar. Kemudian pada saat itu sudah wafatnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mulailah terjadi sedikit perselisihan demi perselisihan di antara kaum muslimin yang ada di sana, terutama khalifah-khalifah, sehingga terjadi, mungkin sudah banyak yang tahu sejarah tentang perselisihan-perselisihan. Kami tidak akan mengungkap lebih jauh, mungkin itu sebagai ibrah, pelajaran untuk umat-umat akhir zaman, umat-umat sesudahnya. Gini Mbah, tadi kan saya bertanyanya kan proses keturunan Kanjeng Nabi ini kok bisa di Jawa. Itu tadi kan sampai itu yang menyejarakan kan Nabi mengutus 3 sahabat, berarti kan bukan keturunan Nabi kan sahabat itu. Ada yang keturunan Nabi, Den. Oh, sahabat itu ada yang keturunan Nabi. Kalau boleh saya sebutkan, Sayyidina Ali. Oh, Itu yang salah satu dari itu. Kemudian yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga, mohon maaf kami kurang tahu. Tapi yang jelas ada 3 orang. Jadi gini Mbah, yang dulu membabat tanah Jawa Syekh Subakir itu berarti kurang bener ya? Ada benar juga, Gus. Kan katanya yang babat, yang menyebarkan itu Islam kan sudah kekhalifahan terakhir. Jadi cikal awal bakal cikal masuknya Islam sudah dimulai dari zaman sahabat.
cuman kan belum terekspos, mungkin belum tertulis ataupun dalam sejarah itu kan katanya Syekh Subakir itu berperang dengan Sabdo Palon, sedangkan Sabdo Palon itu kan di zaman kerajaan Majapahit. Iya. Kok bisa dianggap sebagai dewa atau gimana? Padahal itu kalau di sejarah itu kan itu berarti ada pembelaan sejarah itu kan. Ya sedikit ada benarnya. Tapi manusia itu terkadang terbelok oleh sejarah-sejarah yang ditulis orang-orang kulit putih. Itu kan akhir-akhir ini, maksud saya tidak sejaman dengan zaman khalifah. Sebab pada saat terjadi perselisihan khalifah di pemerintahan sana, terjadi perebutan kekuasaan, mungkin Iya. Anda bisa paham sendiri. Iya. Sampai cucunya Nabi dipenggal itu kan, dibunuh. Itu kan banyak sahabat-sahabat yang tidak ingin terlibat perselisihan konflik di lingkungan pemerintahan khalifah. Banyak sahabat-sahabat yang teringat merenung akan hadis Nabi bahwa kelak yang bisa mengemban amanah menjalankan Islam secara sehat adalah negeri timur. Sebab pada saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Khalifah Sayyidina Ali pada Umayyah, Bani Umayyah yang bernama Muawiyah, itu kan terjadi pembersihan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi seluruh keturunan Nabi banyak yang hijrah ke seluruh dunia. Bahkan para sahabat-sahabat juga berpencar demi menghindari konflik, tidak ingin terlibat di dalam konflik yang terjadi. Maka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan ada yang sampai di negeri Cina, sahabat Nabi yang ada makamnya di sana. Beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak ingin terlibat dalam konflik yang ada di sana. Mungkin ini sudah menjadi kehendak Allah, takdir dari Allah. Meskipun terjadi perebutan kekuasaan sudah Khalifah Ali, itu akan ada hikmah tersendiri. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang menyebar untuk berdakwah, terutama daerah-daerah timur, sesuai yang disabdakan Nabi. Sebab sahabat-sahabat Nabi ini sudah menyadari bahwa pemerintahan di sana sudah tidak bisa mewakili Islam syariat dan syariat, meskipun semua juga ada nilai positif dan negatif. Mungkin kalau di daerah lain selain Nusantara ini, perluasan Islam dengan taktik militer, tapi untuk di negeri Nusantara ini, para wali-wali Allah berbekal dengan sabda Nabi yang ciri-cirinya negeri yang bisa mengemban amanah menjalankan Islam secara sehat adalah negeri timur yang ciri-cirinya seperti tadi. Ini Mbah, kalau boleh tahu, berarti kan Syekh Subakir yang menumbal tanah Jawa itu kan termasuk itu tidak sebenarnya, itu termasuk. Itu sebetulnya juga ada
Tapi terkadang orang itu hanya berfokus pada Sabdo Palon. Sedangkan yang dinamakan Semar itu hampir setiap gunung ada pamomongnya. Jadi bukan hanya satu. Yang mana Sabdo Palon ini yang di Gunung Tidar. Yang mana pada saat itu, bahkan sampai saat ini, wallahu a'lam. Kan dari Entah sejarah itu kan atau belum. Katanya kan tanah Jawa itu dulu belum dihuni manusia, dihuninya hanya lembut-lembut gaib-gaib. Itu kan berarti itu pemahaman yang salah toh. Salah toh, Gus. Itu kan sebenarnya dalam itu ada pemelencengan itu kan sebenarnya. Sejarah. Karena banyak sejarah yang menyatakan atau berpendapat bahwa Nabi Adam dulu kan pertama kali di dunia itu kan di Jawa dulu. Iya, Gus. Berarti di situ ada pelencengan dengan pendapat-pendapat bahwa Jawa dulu itu dikuasai Semar dan ditumbal sama Syekh Subakir, sedangkan Jawa itu dari dulu kan sudah peradaban. Kenapa kok? Peradaban sudah lama, Gus. Nah, ya itu kan berarti ada pemelencengan toh, Mbah. Itu sebetulnya jauh tahun yang beribu-ribu tahun yang lalu. Ya memang dulu kan belum ada penghuni sebab terjadi pemusnahan manusia. Jadi manusia tinggal sedikit. Oh, jadi dengan peradaban zaman Nabi Nuh itu umat manusia itu banyak yang binasa. Iya. Makanya jadi Jawa tidak ada penghuninya itu dengan bencana itu. Iya, itu kok sejarah dulu. Di zaman Sabdo Palon itu kan sudah punya peradaban tinggi di Jawa, di Nusantara. Dan terdapat kerajaan-kerajaan dan sudah disabdakan oleh Nabi bahwa ciri-ciri yang bisa menyelaksanakan syariat dan hakikat itu adalah negeri timur yang ciri-cirinya seperti tadi. Dan di situ terdapat 7 kerajaan besar. Yaitu zaman wali-wali ketika datang ke sini. Di sini juga terdapat 7 kerajaan besar. Seperti apa saja Mbak kerajaan itu? Kurang tahu, Den. Kurang tahu. Tapi yang paling tersohor itu kan Pajajaran sama Majapahit itu. Iya. Lah itu pas ditugaskan di Jawa Barat itu kan Sayyidina Ali itu ditugaskan di Jawa Barat. Iya, ada penjelasannya sebetulnya. Berarti kan kalau gitu, itu menurut panjenengan nggih Mbah. Berarti cerita-cerita yang Santang putranya Raja Pajajaran itu bertemu dengan berguru kepada Sayyidina Ali itu ya benar. Betul, Den. Di kerajaan lupa. Ada penjelasannya. Itu berarti tidak cerita omong kosong, itu memang benar Sayyidina Ali. Bahkan cucu Nabi itu ada yang di sini menikah di sini, tapi mungkin itu tidak bisa kami ceritakan. Ya takutnya tadi menjadi fitnah. Karo wali itu turunannya dari wilayah Asmarakan di Samarkand. Ada yang dari Maghribi atau mungkin bahasa sekarang Maroko. Dari jalur Sayyidina Hasan Maroko. Dari Sayyidina Husain ya dari Samarkand. Semuanya berdakwah Pulau Jawa ke Nusantara. Dan pada saat itu kondisi di sini sudah ada kerajaan dan peradaban yang maju. Yang mana kerajaan pada saat itu kerajaan Jawa membuka dari kalangan manapun, baik dari India, dari Cina, semua terbuka, bebas berdagang di Pulau Jawa ini. Bahkan kekuasaannya dulu kan kerajaan-kerajaan Jawa ini menjadi
mercusuar dunia. Tapi nanti bisa terulang lagi nggak, Mbah? Insya Allah akhir zaman yang bisa mengemban amanah sesuai dengan atas Nabi adalah dari negeri timur, di mana di situ banyak keturunan Nabi. Padahal cuma Nusantara ini. Keturunan Nabi yang asli. Iya. Terkadang sekarang kan mungkin orang menyebutnya dengan istilah itu kan sebetulnya dulu kan cuma sebutan dari daerah Yaman sana. Dan itu ternyata bukan keturunan Rasulullah. Bahkan mungkin kalau hanya bersandar pada tulisan catatan itu bisa dibuat yang menyambung, silsilah menyambung dari ini itu bisa dibuat. Padahal pada saat itu banyak para orientalis Yahudi yang menyusup, seperti mungkin kisahnya di zaman Daulah Fatimiyah. Itu yang orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, mengklaim diri keturunan Nabi, begitu mendapat kekuasaan dan dukungan dari rakyat Mesir pada waktu itu, sehingga terbentuklah daulah dari Bani Fatimiyah. Itu adalah keturunan Nabi. Seperti itu. Iya. Yes, biarkan nanti waktu yang menjawab semuanya ya, Mbak. Ya. Karena kita itu tidak mempunyai hak dan tidak tahu kebenarannya. Tapi jangan dijadikan sandaran kebenaran deh. Semua itu kan yang benar akan tetap benar, yang salah tetap salah. Iya. Apalagi menyangkut nama baik beliau Kanjeng Nabi, tetap kalau salah ya Allah ya tidak ridho kan seperti itu. Tapi kan kita itu ya tidak bisa menilai karena keterbatasan kita. Iya. Karena kebenaran itu kan nanti juga akan terjawab semua. Alam sendiri yang akan bercerita. Mungkin kalau hadis Nabi bahwa kelak peristiwa akhir zaman semua alam bisa berbicara, bisa mengatakan, bisa berbicara, menunjukkan kepada tentara kaum muslimin, di sini ada Yahudi, di sini ada Yahudi, kecuali pohon gorgot. Itu mungkin sudah bisa dikatakan sebuah sanepan. Dimanapun berada, bersembunyi dimanapun, jika memang itu bukan haknya, semuanya akan terungkap. Meskipun harus bersembunyi di balik pohon, di balik kuburan keramat, nanti akan terjawab semuanya akan terungkap. Semuanya akan berbicara sendiri. Karena itu sebuah pelajaran. Hadis pun kan bisa dipalsukan, Mbak. Iya. Hadisnya Kanjeng Nabi banyak yang dipalsukan. Bahkan mereka mengutip hadis palsu, tapi tujuannya untuk mencari keuntungan. Itu yang menyebabkan Allah tidak ridho. Mungkin bisa dikatakan becek ke titik Allah ketoro. Seperti itu, Gus. Terus dilanjutkan minum dulu, Mbak. Nanti capek nah. Ya sudah ya, Mbah, atas informasinya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi seluruh pendukung-pendukung channel Padepokan Putra Bengawan, Padepokan Insan Merbabu nggih, Mbah. Nggih. Kalau saya menanggapi kedatangan panjenengan banyak salahnya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbah. Nggih, Gus. Ini, Mbah, mohon dibantu. Itu cucu sampean ini, panjenengan ini kan perutnya sakit, Mbah. Itu coba dicek, Mbah. Kalau bisa ya ditarik sekalian, dibuang penyakitnya, Mbah. Ya mungkin ini
ujian agar Iya. orang ini bisa lebih dewasa, Nanti kan tidak terjalan ego. Terkadang nafsunya juga tinggi. ini kan Mohon bimbingannya Gus. iya, Banyak yang bisikan-bisikan membimbing iblis. itu yai, Mbah. Kalau saya itu tidak bisa membimbing, yang membimbing itu yai. Saya itu yo masih minta bimbingan yai. Saya tidak bisa membimbing. Wis butuh intinya kita itu saling menyemangati, saling mengingatkan gitu aja, Mbah. Terkadang nafsunya juga masih tinggi. Sama, Mbah, saya juga. Tapi setidak-tidaknya kan beliau itu seorang RT loh, Mbah. Jadi wawasan itu ya lebih banyak daripada saya. Dia itu kan orang sepuh. Ini sampean undur diri ya, Mbak ya. Terima kasih atas informasinya. Dan kalau bisa keluarnya dengan halus beserta efek negatif di dalam tubuh mediatornya di bawah semua ya, Mbak ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Beserta efek negatif keluar semua. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok gaib yang mengaku leluhur mediator yang bernama Mbah Syarifuddin. Beliau menjelaskan bahwa proses keturunan Kanjeng Nabi Muhammad di Pulau Jawa itu memang sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, dan beliau menugaskan salah satu sahabatnya ternyata adalah Sayyidina Ali, dan beliau yang pertama kali menyebarkan ataupun memberi jalan keturunan-keturunan Kanjeng Nabi di Pulau Jawa. Dan saya mohon kepada saudara semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya menambah iman dan takwa kepada Allah. Kami tim Padepokan Putra Bengawan, insan merbabu, jika ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhiru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.